Monumen bukan sekedar batu atau patung. Ia bicara. Ia mewakili narasi tertentu dan membuka narasi lainnya. Ini bukan soal mengenang. Ini tentang bagaimana sejarah dibentuk dan bagaimana identitas kita pada hari ini terbentuk karenanya. Di balik setiap patung pahlawan, di dalam setiap lorong museum, terdapat ideologi yang tersembunyi. Dan kita memiliki tanggung jawab untuk membacanya. Karena di balik arsitektur, ada kuasa yang sedang berbicara. Di tengah kota, berdiri tinggi, teguh, dan monumen. Kita berjalan melewatinya setiap hari, tapi jarang bertanya. Apa yang sedang diingat, dan yang lebih penting, siapa yang sedang dilupakan. Stuart Hall, teoretikus budaya, menjelaskan bahwa representation bukan hanya menggambarkan sejarah, tapi merepresentasikannya. Ketika sejarah direpresentasikan lewat simbol, bahasa, atau arsitektur, kita sedang diarahkan untuk melihat sejarah lewat sudut pandang tertentu. Dalam memori politik, monumen dan bangunan bukanlah ruang netral. Ia adalah medium kuasa, tempat narasi dominan diproduksi dan diulang-ulang sampai terasa mutlak. Yang punya kuasa menentukan memori mana yang dikenang dan mana yang dikubur secara diam-diam. Contohnya kita bisa lihat di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya. Monumen ini dibangun masa Orde Baru sebagai bentuk atau simbol penyelamatan ideologi Pancasila setelah peristiwa G30 SPKI. Apa yang diingat? Heroisme militer, pengorbanan para jenderal, dan anti-komunisme. Lalu, apa yang dilupakan? Perempuan, buruh tani, dan semuanya yang dibungkam oleh sejarah resmi. Narasi ini bukan netral. Narasi ini adalah representasi versi penguasa yang disederhanakan menjadi sejarah hitam dan putih, pahlawan, dan pengkhianat. Kalau kita tidak kritis, kita bisa terjebak dalam sejarah versi penguasa yang dibungkus rapi oleh simbol. Maka dari itu, penting untuk kita melihat arsitektur secara kritis, bukan hanya sebagai karya seni, melainkan sebagai alat ideologis. Dalam praktiknya, ini berarti mendesain ruang publik yang inklusif, bukan elitis, menghadirkan narasi alternatif dalam museum dan kurikulum sejarah, memberi ruang bagi komunitas yang terpinggirkan untuk turut diwakili. Bukan hanya apa yang ia katakan, tapi juga apa yang ia sembunyikan. Karena ruang bisa bicara. Dan kita harus mendengarnya.